Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitrianti, NIM 1814242. Saya dari kelas PBS 4B. Saya akan menjawab nomor 1, yaitu sebutkan tujuan The Basel Committee. Tujuan The Basel Committee adalah untuk melakukan kerjasama dan harmonisasi dalam pengawasan perbankan secara internasional. Dengan adanya harmonisasi, standar internasional dalam pengaturan dan pengawasan perbankan diharapkan dapat memperbaiki iklim dan lingkungan operasi bagi bank-bank yang aktif melakukan transaksi. Internasional di era globalisasi dengan semakin terintegrasinya sistem finansial dunia. Yang nomor 2 yaitu jelaskan kondisi permasalahan perbankan di Indonesia sejak tahun 1992 dan jelaskan 3 faktor yang menunjukkan ketergantungan dan harus diperhatikan dalam setiap permasalahan perbankan. Menurut sumber yang diolah oleh Carl John Ingram, Indonesia itu mulai menghadapi masalah perbankan yang signifikan sejak tahun 1992 dengan indikasi kredit bermasalah yang terkonsentrasi pada bank-bank pemerintah sejumlah lebih dari 25% dari total kredit pada tahun 1993. Pengaruh negatif lain juga bersumber dari pada masa itu adalah jumlah uang yang beredar dan kredit tumbuh dengan cepat setelah deregulasi pada tahun 1988 yang kemudian dilakukan pengetatan pada tahun 1991 sampai 1992. Sekarang terjadi arus masuk modal jangka pendek, mempersulit manajemen moneter. Tingkat bunga juga antar bank meningkat dari 10% menjadi 16% sebagai dampak krisis Meksiko pada awal tahun 1985. Gambaran awal tersebut menunjukkan keterkaitan dan hubungan timbal balik antara 3 faktor ini harus betul-betul diperhatikan, yaitu pertama ada kualitas manajemen bank, terutama dalam melakukan manajemen risiko. Yang kedua ada kondisi dan kebijakan ekonomi makro. Yang ketiga ada efektivitas pengawasan bank. Yang pertama ada kualitas manajemen bank dalam hal manajemen risiko. Maka suatu bank ini harus melakukan untuk mengelola risiko dalam suatu struktur manajemen risiko yang terintegrasi dan membangun sistem struktur manajemen yang memadai. Selain itu, keberhasilan internalisasi manajemen juga dalam perusahaan tidak tergantung semata-mata hanya kepada pemenuhan peraturan saja, tapi juga tergantung pada manusia yang bertugas mengambil dan mengelola suatu resiko. Jadi karakter, sikap, dan perilaku juga tentunya akan mempengaruhi dalam pengambilan suatu resiko yang akan timbul suatu hari nanti. Yang kedua ada kondisi dan kebijaksanaan ekonomi makro. Pada dasarnya kebijakan ekonomi makro ini merupakan bentuk kerjasama yang memiliki tujuan untuk menstabilkan pertumbuhan ekonomi, sehingga pertumbuhan ekonomi ini menjadi positif. Kebijakan ekonomi makro ini terbagi menjadi 2, ada kebijakan mikromoneter dan kebijakan fiskal. Dalam kebijakan moneter ini hanya dilakukan oleh pemerintah, bank sentral, dan otoritas pengawasan untuk mencapai kestabilan dan keseimbangan internal. Kebijakan moneter inilah yang sangat penting karena dalam kebijakan moneter ini atur jumlah uang juga yang beredar dan tingkat suku bunga bisa diatur dengan kebijakan moneter. Sedangkan kalau kebijakan fiskal itu cenderung lebih menekankan pada anggaran pendapatan belanja negara. Yang nomor 3 yaitu efektivitas pengawasan bank. Ini dapat berwujud dengan baik apabila memenuhi
peraturan yang berlaku sehingga proses pemeriksaan monitoring dalam pelaksanaan di dalam industri perbankan juga dapat terjaga jika dalam pelaksanaannya juga terjaga dengan baik. Maka perkembangan dalam ekonomi Indonesia juga akan meningkat. Nomor 3 yaitu jelaskan bagaimana pengawasan yang efektif terhadap perbankan dan lembaga keuangan syariah. Nah, kita kan sudah mengetahui bahwa kalau pengawasan perbankan di Indonesia itu diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Nah, meskipun demikian, Bank Indonesia juga ternyata masih memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan bagi perbankan di Indonesia. Kalau di lembaga keuangan syariah itu, kita mengenal Lembaga Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Lembaga ini bertugas untuk melaksanakan pengawasan agar kegiatan lembaga keuangan ini berjalan dengan sesuai atau semestinya. Agar pengawasan bank juga menjadi lebih efektif, maka pada tahun 1980 muncullah istilah Prudent Banking Supervision. Istilahnya ini memiliki arti kebijaksanaan. Tujuannya juga adalah untuk prinsip kehati-hatian adalah untuk menciptakan keamanan, kesehatan, dan menstabilkan sistem perbankan. Selain itu, sistem perbankan akan efektif apabila yang pertama, ada posisi pengawas itu harus ada di atas dari jabatan posisi yang diawasi. Yang kedua, yaitu memiliki prosedur yang baku. Yang ketiga, yaitu posisi pengawas juga merupakan independen, artinya tidak ketergantungan oleh siapapun. Nah, serta pengawas juga harus memiliki tingkat kejujuran yang tinggi serta pengetahuan yang memadai. Nah, hakikatnya pengawasan dalam perbankan itu dimaksudkan agar sistem perbankan menjadi sehat. Selain itu, ada beberapa juga prinsip yang dikeluarkan oleh Komite Pengawasan Perbankan. Komite ini juga disebut dengan The Basel Committee Banking Supervision yang memiliki 7 prinsip. Nah, di antaranya prinsip yang harus diterapkan, yang pertama ada prinsip prekondisi bagi pengawasan bank yang efektif. Yang kedua, ada prinsip perizinan dan struktur. Yang ketiga, ada prinsip ketentuan dan kehati-hatian persyaratan. Yang keempat, ada prinsip metode pengawasan bank yang sedang berjalan. Yang kelima, ada prinsip persyaratan informasi. Yang keenam, ada prinsip kewenangan pengawas. Dan yang ketujuh, ada prinsip lintas perbankan. Jadi, prinsip-prinsip tersebut itu dijadikan acuan bagi semua negara di dunia, sehingga sistem perbankan menjadi lebih efektif dan akan meningkatkan sistem perbankan yang jauh lebih sehat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.